Dan gaya anak mbak juga atau anak tiri suami yang gayanya itu kayak babu yang sombong, yang ibunya kayak permaisuri yang baik hati. Hai, assalamualaikum semuanya. Gimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tadi pagi itu saya habis nganterin anak, terus ke belanja ya. Belanja, aku dapat ini teman-teman ya. Mana? Oh ini. Ini aku dapat ini. Kalau di Indonesia itu namanya ini ya apa? Daun mangkok. Teman daun mangkok enak banget, lalap ya. Aku nemu ini tinggal lucu banget. Tapi kalau di Indonesia kan bisa dimakan ya. Kalau di sini coba lihat, aku lihat di sini. Nih kalau di sini ini nggak bisa dimakan, lihat ada ini tanda ini. Berarti ini nggak bisa dimakan, cuman hiasan aja. Tapi emang ini bentuknya lucu ya. Siapa tahu nih ide buat teman-teman bisa bikin kayak gini, bonsai kayak gini ya. Ini harganya itu 6 euro, 6 euro itu sekitar 80 ribuan gitu deh. Tapi lucu, aku suka. Nah, habis itu aku siram bunga, siram tanaman. Terus karena kan sini musim panas ya, jadi tiap hari itu mesti disiram. Terus aku tadi sempat juga yoga karena dari pagi itu apa ya, tulang belakang aku tuh sakit banget. Biasanya tuh kalau aku kan tahu badan aku sendiri ya, kalau udah sakit gitu berarti berat badan aku nambah. Terus otot perut aku tuh nggak kenceng gitu, maksudnya udah lama nggak nge-gym, jadi nanti bawaan itu sakit pinggang. Terus aku sempet yoga dulu. Nah kalau misalkan sakit pinggang aku biasanya tuh pakai yoga gerakan ini untuk pemula tuh enak banget, jadi ada berkurang gitu, berkurang. Nanti aku share di link ya, misalkan teman-teman bisa berlatih juga kalau teman-teman punya keluhan kayak aku sakit pinggang lah gitu ya, karena maklum lah faktor U. Nah teman-teman bisa itu cobain, itu coba enak, cuma 45 menit. Nah udah gitu, nah sekarang aku mau ngevlog. Bagi teman-teman yang baru mampir, saya ucapkan terima kasih. Terus jangan lupa tombol subscribe-nya biar kita tetap bisa jalin silaturahmi. Tapi untuk sekarang ini aku nggak ngeploh untuk goyang-goyangnya. Angin. Angin. Tapi untuk kali ini aku nggak ngevlog lanjutan ceritaku, cuman aku mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu agak-agak gimana gitu ya. Pertanyaan ini sudah seminggu. Dia komen di salah satu vlog saya. Komennya itu kayak gini, Mbak jangan jual agama Islam hanya untuk cari uang. Banyak kok yang nikah sama bule bikin konten kayak ginian, tapi tetap ujung-ujungnya tuh duit. Terus Mbak ini kayaknya nggak akan berhijab deh kalau nggak disuruh suami. Dan Mbak juga ilmu agamanya masih di bawah suami, kelihatan dari cara Mbak bicara. Dan gaya anak Mbak juga atau anak tiri suami yang gayanya itu kayak babu yang sombong, yang ibunya kayak permaisuri yang baik hati. Aku mau ketawa aja ya komen kayak gini. Terus aku giniin aja, Mbak kalau mau komen nggak apa-apa, gratis kok. Aku sambil ketawa aja, tapi jangan berprasangka buruk. Tahukah Mbak, apapun yang kita tulis itu keluar dari pemikiran dan hati kita. Kalau hati kita, pemikirannya kita bagus, pasti komennya pun akan baik-baik. Mbak kalau nggak suka dengan vlog saya, Mbak boleh kok blok saya. Aku komennya gitu sambil senyum aja ya. Terus gak lama kemudian komen itu hilang, mungkin dia blok gitu ya.
Tapi saya tetap sih mau jawab, yang mau saya tekankan di sini adalah kasihan juga gitu orang kayak gitu ya. Makanya kalau kita mau buka YouTube itu niatkan hati kita itu untuk apa ya, untuk mencari ilmu, untuk mencari kebaikan. Karena akan beda gitu kalau dimana kita, kalau kita mencari kalau kita tetap mencari kebaikan meskipun itu ada jelek tapi kita mandangnya dari sisi kebaikan. Ataupun misalkan kalau kita mencarinya keburukan walaupun itu kebaikan, tetap akan mencari keburukan karena dari awal dia nyarinya cuman keburukan gitu ya. Gini aja deh, kalau kita emang niatnya julid ya, misalkan ada orang yang eh, pasang status atau vlog tentang dia bahwa dia itu punya mobil baru. Ada dua komen yang beda. Kalau yang komennya emang orangnya jelek ya, orangnya julid, ih Nora sombong, OKB gitu ya. Itu kan kalau orang jelek ya, tapi dia nggak mikir gimana sih dapat mobil tersebut gitu, nggak mikir sedemikian, taunya itu ngejudge gitu. Tapi kalau misalkan orangnya emang nyari kebaikan, pasti sih komennya gini, masya Allah, alhamdulillah ya Allah ngasih rezeki yang lebih gitu, mudah-mudahan suatu hari juga saya bisa merasakannya, kayak gitu komennya. Otomatis kan orang yang di komen juga pasti amin ya Allah alamin, istilahnya kan jawab ya. Dan itu menurut aku sih lebih apa ya, atmosfernya lebih lebih enak, lebih baik gitu ya, sesama sesama muslim, apalagi sesama muslim kita saling mendoakan gitu ya, yang harus jadi kita tradisikan gitu ya, bukannya saling julid menjulid gitu kan, udah nggak zamannya lagi kayak gitu ya. Saya juga manusia yang nggak luput dari salah, saya juga bukan malaikat ya. Dan mudah-mudahan vlog ini terdengar sama orang tersebut ya, walaupun nggak tahu, mungkin dari akun lain ya, bisa aja ya. Masalah kata-kata jual agama itu menurut ini biasanya dilontarkan kepada orang-orang yang emang ngomong kebaikan gitu ya. Terus biasanya sih para ustadz-ustadz ya. Tapi orang yang ngomong itu biasanya orang yang menolak kebaikan. Orangnya maunya itu eh, istilahnya mandi di air keruh gitu-gitu aja. Maunya tuh kayak gitu. Tapi saya bukan penjual agama ya, karena ilmu saya nggak seberapa, saya cuma nge-share kehidupan saya. Tapi rezeki aku sih so far dari YouTube ini, masya Allah itu doa banyak banget doa-doa yang teman-teman berikan gitu ya. Nah, sampai aku pun kadang nggak sempat ngebalasnya, tapi insya Allah doa-doa yang baik itu kembali ke teman-teman semuanya. Semoga dalam keberkahan lah. Dengan bikin aku konten ini adalah untuk menyebar kebaikan, karena eh, ini juga merupakan salah satu eh, syiar dakwah aku yang bisa aku lakukan gitu ya, karena aku nggak bisa kayak ustadz-ustadz lainnya eh, keluarin hadis apa aku, karena aku nggak bisa, karena inilah cara aku gitu ya. Karena dakwah itu bukan bukan tugas untuk ustadz aja, itu tugas untuk kita semua umat Islam gitu ya. Kita berdakwah dengan cara kita masing-masing, mau berdakwah secara passion dengan gamis sarinya, mau dakwah secara pedagang dengan kejujurannya, itu kan dakwah juga ya. Orang jaga ngerti, oh orang Islam itu pada jujur ya, itu kan dakwah juga ya teman-teman. Jadi dan ini itu apa menceritakan menceritakan masa lalu aku, menceritakan Allah, apa yang Allah berikan kepada aku, menceritakan gimana sih cara Allah untuk ngasih hidayah kepada orang itu merupakan cara dakwah aku teman-teman. Jadi yuk kita lebih baik kita cari posisi masing-masing untuk berdakwah, apa yang kita bisa lakukan sih untuk eh, dunia ini, untuk generasi kita yang akan datang gitu, yaitu menyebar kebaikan, bisa sharing apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Eh, karena berat banget ya kalau dakwah itu ditugaskan hanya untuk kepada para ustadz, karena eh, umat muslim itu di jumlahnya itu paling besar, paling banyak gitu ya. Sebagai rasa syukur saya karena Allah telah memberikan kita waktu, suami dan saya, untuk kembali berbenah, memperbaiki diri. Juga suami pernah tanya gitu hal ini kepada saya, apa yang kamu syukurin yang telah Allah berikan. Aku jawab umur dan ketemu sama kamu. Nggak, ya Allah ngasih aku umur umur yang untuk bisa bisa kembali gitu, bisa lebih dekat sama Allah, bisa memperbaiki diri dan ketemu sama suami. Kalau nggak ketemu sama suami, mungkin aku masih setua ini, mungkin masih party-party aja ya.
Itu yang aku syukurin. Dan aku juga sama sama suami, apa yang kamu syukurin di dunia ini sama suami juga sama. Umur, dan ketemu sama aku itu adalah anugerah yang paling Allah berikan gitu ya. Kalau misalkan intinya nggak syariatnya nggak ketemu sama aku, mungkin dia juga nggak kenal apa itu Islam. Terus terus kalau misalkan umur yang panjang kan dulu, dan umur juga ya, karena mungkin suami juga dulu orangnya, coba kalau misalkan saya dulu waktu overdosis saya mati gitu, mungkin saya tuh kekal di jahanam. Kata suami, mungkin dulu juga suami kayak gimana ya, nih foto-foto suaminya. Serem banget kan ya. Jadi dulu juga suami sempat narkoba, udah berantem itu udah hal biasa gitu. Kalau misalkan dia ke diskotik nyarinya untuk ribut gitu aja kayak gitu. Kalau waktu-waktu dia muda ya, kalau sekarang tuh masya Allah udah 360 derajat berbeda ya dari yang dulu gitu. Dan masalah duit itu nggak bisa disamain sama rezeki, karena duit sama rezeki menurut aku sih beda ya. Kalau duit belum tentu rezeki. Rezeki itu sesuatu yang emang menjadi kita itu lebih baik gitu, lebih lebih baik dalam beribadah, lebih baik dalam bersikap, lebih baik dalam lebih dekat sama Allah. Kalau misalkan dengan duit kita lebih jauh dari Allah, apa itu bisa disebutkan rezeki? Enggak juga kan ya. Jadi menurut aku sih rezeki itu kayak anak sehat itu rezeki, suami sehat, anak soleh, suami soleh itu merupakan rezeki yang emang luar biasa ya. Kalau masalah duit itu belum tentu rezeki, kalau aku pikir sih. Kalau misalkan kita punya rezeki duit banyak gitu ya, kalau anak sakit kan kita bisa happy dengan duit tersebut, enggak juga kan ya. Jadi kalau menurut aku sih rezeki itu duit itu nggak bisa dikaitkan dengan rezeki gitu. Rezeki itu menurut aku sih lebih luas, lebih lebih bermakna ya. Barokah, di keluarga barokah juga itu rezeki ya. Keluarga yang ayam tentrem itu juga rezeki. Kadang orang lupa gitu, rezeki itu terfokus sama duit aja, padahal tuh nggak gitu gitu. Banyak kok orang yang banyak duit hidupnya nggak senang gitu, banyak kok orang yang banyak duit hidupnya nggak sehat gitu ya, maksudnya ya sakit-sakitan gitu kan, itu tuh banyak kayak gitu. Jadi jangan terfokus ya duit itu kan belum tentu rezeki kita gitu. Ya kan dengan duit kita menjadi kita lupa sama Allah, itu kan bukan rezeki, itu kan namanya musibah ya nggak teman-teman. Mbak ini kayaknya nggak bakal berkerudung deh kalau nggak disuruh suami. Jawaban saya pertama ya iyalah, eee, aku berkerudung karena, berusaha untuk, taat dan patuh kepada suami. Karena apa? Karena bangga jadi orang tua yang punya anak gadisnya atau putrinya itu taat kepada suami, karena Allah menjanjikan surga bagi orang tua yang punya anak yang patuh sama suaminya. Tapi tentunya dalam kebaikan ya. Terus yang kedua, kayaknya kalau aku nggak berhijab aku jolim banget sama suami sama ayah aku gitu ya, karena dengan berhijab berarti aku udah menghalangi mereka untuk eh, masuk surga gitu, karena aku nggak berhijab. Karena aku jolim banget apalagi sama bapak aku yang udah menguruskan dari kecil, tuh suami aku yang udah mengorbankan semuanya buat aku, masa aku masih mau buka aurat. Itu sih yang kedua. Terus yang ketiga, saya udah ngerasa kewajiban aku aja, ini kan kewajiban aja, karena aku juga udah ngerasa nyaman ya dengan hijab. Kadang aku di rumah pun sekarang lebih baik berhijab gitu, bukan apa-apa, karena aku lebih gampang keluar. Terus kalau orang buka pintu bisa langsung buka pintu, nggak harus nyari-nyari hijab. Dan aku bisa duduk di luar, karena kalau walaupun ini di luar ya di belakang rumah aku tetap pakai hijab. Karena coba lihat teman-teman, karena kan dari belakang rumah juga itu ada rumah orang tuh, itu kan rumah orang. Kalau aku nggak pakai hijab bisa kelihatan dari kacanya. Jadi aku lebih baik memilih, kan kalau nggak berhijab itu bisa kelihatan dari sana. Jadi aku pilih berhijab walaupun itu di rumah. Untuk apa saya nggak berhijab kalau suami nggak suka gitu ya, apa yang saya cari? Karena kalau udah punya suami kan kita cantik, wangi, seksi, itu kan buat suami aja. Nah, kayaknya Mbak Rika nggak tahu apa-apa, maksudnya ilmunya jauh di bawah suami untuk masalah agama. eh, aku rasa kita sama-sama mengisi lah, sama-sama mengingatkan gitu.
Tapi kalau mungkin walaupun dibilang jauh di bawah suami ya nggak apa-apa ya, itu kan tugasnya suami itu membimbing istri, jadi otomatis ilmunya tuh harus lebih tahu gitu ya. Bagi saya itu nggak jadi masalah gitu. Tetap suami adalah imam kita gitu. Dan di sini juga kita tetap sama kok, kita saling mengingatin sama suami kalau misalkan suami sholat belum sholat, suami waktunya udah masuk sholat duhur, kita sama-sama saling ngingatin aja. Dan kita sama-sama belajar lah sama suami gitu ya. Enggak, aku lihat sih komennya kayak gini tuh kayaknya orangnya bukan suudon ya, kayaknya dia udah kenal gitu, soalnya udah mungkin kenal sama aku, kenal sama anak aku gitu ya, tapi nggak mau suudon. Tapi mudah-mudahan sih aku aku mendoakan semoga Allah memberikan hidayah dan semoga hidupnya itu disenangkan lah, dijauhkan dari semua masalah. Itu aja yang aku doain buat orang tersebut, teman-teman. Nah, sampai sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan maaf kalau ada salah-salah kata. Kesempurnaan hanya milik Allah. Insya Allah kita ketemu di video berikutnya. Dah, assalamualaikum.